Nama saya Maizar Ismail, jabatan Ketua Harian APPSI Pusat. Pak, ini boleh dijelaskan Pak tujuan dilaksanakannya acara ini apa? Kita APPSI memang sering mengadakan kontes sapi. Tujuan dari kontes sapi tersebut adalah untuk membangkitkan gairah peternak dan penggemuk sapi Indonesia yang akan meningkatkan harga sapi-sapi super atau harga sapi-sapi berkualitas di Indonesia. Ada berapa jenis sapi Pak yang turun dalam kontes kali ini? Oke. Untuk kontes kali ini kita adakan 9 kelas. Dimulai dari kelas pedet, kelas P0, kelas P1, kelas P2, kelas P3, kelas PO crossing, kelas PO murni, kelas ekstrim, dan kelas mega bintang. Total berapa ratus sapi? Yang hadir di Kemayoran ini 500 sapi. Jadi ada sapi kontes dan ada sapi expo yang kita akan perjualbelikan di lokasi. Perbedaannya apa Pak? Kalau jelaslah beda lah. Kalau sapi kontes kan dari sisi harga dan dari sisi kualitas juga beda. Kalau untuk expo itu kan untuk yang menjelang Idul Adha, jadi kita buat sekalian ada expo sapi. Dari hobi jadi rezeki. Nah, ini sapi-sapi yang hadir di sini datang dari mana saja Pak? Nah, sekarang ini yang hadir alhamdulillah dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bahkan dari Medan juga ada perwakilan, Lampung, DKI Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Banyuwangi di Jawa Timur. Nah, sapi-sapi yang expo ini yang terjual paling murah berapa, paling tinggi berapa Pak? Nah, kalau untuk paling murah sekarang kita belum tahu ya. Tapi kalau yang saat ini paling tinggi itu 500 juta. Sudah terjual kemarin. Itu sapi jenis apa Pak? Brangus. Dari Dari DKI Jabar Banten, itu Douglas dari Lestari Farm. Ya, yang kemungkinan dibeli oleh Bapak Presiden Prabowo 500 juta ya. Kalau dari terakhir Pak, harapannya ke depan untuk seluruh peternak sapi Indonesia apa Pak? Jadi memang dari kontes kita akan menampilkan gairah untuk peternak dan petani di Indonesia. Yang saya yakin suatu saat Indonesia akan swasembada daging. Itulah harapan kita. Kita bisa menjadi tuan rumah untuk perdagingan di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan. Banyak harus bergairah gitu agar menciptakan swasembada daging di Indonesia. Pak, kalau di Jakarta ini kan yang perdana Pak ya? Iya. Nah nanti rencana kedepannya seperti apa? Dijadikan di Jakarta lagi tahun ini atau seperti apa? Jadi nanti kita insya Allah dari Jakarta kita akan muter dulu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin akan kembali lagi ke Jakarta. Jadi memang kita itu muter DKI Jabar Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan? Dan memang ini ada permintaan sekarang sudah mulai dari Sumatera, seperti di Lampung dan di Pulau Padang itu minta diadakan kontes. Nanti kita akan usahakan. Gitu. Pak, 2022 itu kan sempat ada PMK Pak ya? Ya. Nah itu lihat animo sekarang pesertanya gimana? Masih pengaruh atau gimana? Jadi gini, justru waktu adanya PMK 2022 kita buat kontes di Kerawang. Kita untuk menunjukkan petani itu tetap bergairah. Karena siapa lagi yang bisa bangkitkan gairah petani? Banyak yang mereka sedih, tapi kita bangkitkan, ayo kita lawan. Karena ini harus kita lawan, selamanya pasti ada. Karena PMK itu masa panjang, virus yang panjang, bisa 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau kita tidak berani melawan, berarti dunia persapian di Indonesia akan punah, akan mati. Oleh karena itu kita bangkitkan gairah peternak, petani di Indonesia agar tetap berani melawan virus apapun yang masuk. Terakhir Pak, ini kan sebelum mengikuti kontes maupun expo, Ya, ada prosedur yang dilakukan oleh panitia? ada. Semua peserta itu mempunyai surat kesehatan. Surat kesehatan. Sehat dari setiap daerahnya masing-masing, karena kan sekarang juga bisa didaftar online surat kesehatan itu. Setelah itu Pak, baru boleh ikut kontes? Boleh. Nanti kan kita ada pengecekan di sini, kita ada dinas kesehatan untuk kehewanan apa, jadi ada pengecekan lah untuk semuanya. Nanti sapi-sapi yang ada di sini sudah lulus uji kesehatan? Sudah, insya Allah sudah semuanya. Karena nggak mungkin kalau digabungin ini ada satu aja sapi yang membawa masalah itu, waduh, sapi-sapi bernilai jual tinggi kan di sini kan, resikonya terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama kami
Pak Budi, asal dari Kandang Madu Boyolali. Sekarang sedang dalam kegiatan apa, Bang? Ini kita lagi mengikuti kontes sapi APPSI yang rutin diselenggarakan. Setelah kemarin kita mengikuti dari kontes di Boyolali, sekarang kita ikut di kontes APPSI Kemayoran. Udah berapa lama, Bang, terjun kontes-kontes ternak seperti ini? Kalau untuk kontesnya kami belum begitu lama, cuma baru 2 kali kontes, tapi alhamdulillah dapat juara 1. Kalau untuk khusus beternaknya kita memang dari kecil saya suka hobi melihara sapi. Ya. Latar belakang sebagai abdi negara, gimana, Bang, dengan tetap lanjut beternak? Insya Allah karena jiwa kami dari kecil suka beternak, terutama sapi, ya di sela-sela kegiatan rutinitas kami sebagai abdi negara masih tetap kita pelihara sapi karena memang dari kecil saya suka khususnya beternak sapi. Jadi sebagai abdi negara tidak ada batasan untuk beternak. Insya Allah selagi tidak mengganggu pekerjaan, Pak. Ya. Jadi ini di sela-sela saja, di sela-sela tugas kami. Ya. Bang, harapannya, Bang, ke depan untuk peternakan di Indonesia ini seperti apa, Bang? Ya. Harapan kami ke depan semoga peternak sapi Indonesia khususnya di daerah kami di Boyolali yang mayoritas memang peternak sapi, apalagi susu. Jadi produksi alhamdulillah di Boyolali itu produksi susu alhamdulillah melimpah, dan harapan ke depan Indonesia bisa swasembada daging. Hari ini yang ikut kontes dari tanggal 5 sampai dari tanggal 3 sampai 5 ada berapa sapi, Pak, yang dibawa dari Boyolali? Kalau dari Boyolali kita memang ada beberapa rombongan ya, termasuk dari kelas PO tadi dari Pak Guntur ya. Kelihatannya lebih dari 30 sapi ya, terbagi dari beberapa gimana? Kalau dari kami cuma bawa 2, kebetulan di kelas non poel kemarin juga dapat podium alhamdulillah, dan yang ini kelas P2 alhamdulillah juara 1. Juara 1 dari Boyolali di kelas P1 juara 1 dengan sapi yang sama, sekarang naik kelas di P2 alhamdulillah juga juara 1. Yeah. Ini kita lagi berada di kontes sapi APPSI, memperebutkan piala ketua MPR. Kontes sapi ini sudah beberapa kali diadakan oleh APPSI, antara lain di Kerawang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudah ini kalau tidak salah sudah kontes yang ke-6 dilakukan. Gitu. Kandang pedalaman ini menurunkan berapa sapi? Saya di sini dari wakil salah satu peserta atau kontingen, yang mana saya membawa nama bendera tim kandang pedalaman 76 Harimau Sumatera. Jadi saya kolaborasi dengan Bapak Hidayat yang berasal dari Medan, Bapak Hidayat Batubara. Ini salah satu yang support tim kami, dan beliau juga ada beberapa sapi di kami. Dan kebetulan di event ini dari semua kelas yang diikuti, cuma 1 kelas yang kita nggak bawa peserta. Semua kelas sudah, hampir semua kelas kita ikuti. Dan dari beberapa kelas yang sudah dilombakan, alhamdulillah dari semua kelas ada sapi-sapi kita yang naik podium. Bahkan beberapa di antaranya ada yang di podium pertama. Terus? Oke, Pak, bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan animo pengunjung pada hari ini, Pak? Ini kan perdana di Jakarta, Pak, ya? Ya. Nah, bisa nanti rencana next ke depannya seperti apa, Pak? Jadi kami bersama APPSI kenapa mengadakan kontes ini cuma salah satu cara. Ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan APPSI, salah satunya mengadakan kontes bertujuan untuk menimbulkan semangat baru peternak sapi lokal Indonesia, yang mana dengan diadakannya kontes bisa membuat harga sapi ini semakin tinggi. Dan alhasil dari 2 kontes terakhir yang diadakan APPSI ini terjadi pecah rekor harga sapi termahal Indonesia. Yang di Boyolali 1 ekor sapi terjual dengan harga fantastis senilai 400 juta rupiah 1 ekor,
Dan kemarin di lokasi ini terjadi transaksi lagi, 1 ekor sapi terjual dengan nilai 500 juta rupiah. Dan kebetulan sapi hitam yang bernama Douglas milik Lestari Farm kemarin itu terbeli, yang rencananya akan dikorbankan untuk Bapak Prabowo Subianto. Dan semoga pada hari ini nanti masih terjadi transaksi, syukur-syukur masih akan ada transaksi untuk memecahkan rekor kemarin. Kita masuk Bowot, Bowot kandang Kitani, Banjarnegara. Nanti ke depan sini, Bang. Tuyulnya di depan, tuyul. Tapi 156 Bowot kandang kita. Tepuk tangannya mana dong? Sorak. Wes, nunggang lagi. Kayak buat tuyul cilik. Dua si Bowot kandang kita neba plus orangnya bukan, sama tuyulnya jual terpisah apa satu paket? Kita kembalikan ke tempat istirahat.